Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan bersumpah tidak akan pernah balik kepadamu. Tanda mantan yang akan ngejar-ngejar, minta balik duluan, ya. Nah, jadi memang sering juga tuh terjadi ya. Perpisahan itu diwarnai dengan drama yang luar biasa ya. Pertengkaran yang hebat, kemudian bilang kemana-mana tidak akan balik lagi, dan seterusnya. Dan kita juga melihat kenyataannya bahwa setelah drama-drama yang seperti itu, orang balik bersama lagi. Nah, jadi manusia itu ya sering sekali dalam keadaan yang sangat emosional itu ngomong apa saja ya, sesuatu yang sebenarnya tidak bersumber dari hati kecilnya, ya cuman luapan emosinya saja. Dan yang namanya emosi itu ketika sudah disalurkan, dikeluarkan begitu, ya sudah selesai. Nah, semakin mantan meledak-ledak menunjukkan kemarahannya pada saat perpisahan itu terjadi, itu juga pertanda bahwa semakin besar perasaan cinta yang ada di dalam hatinya ya. Jadi orang marah luar biasa itu kan biasanya karena merasa kecewa banget. Jangankan orang dewasa ya, kalau kita mau melihat tanda kemarahan yang paling orisinil tuh ya, untuk menggambarkan semakin besar kekecewaan, maka ngamuknya itu akan tambah menjadi-jadi. Itu kita bisa melihat pada sikap anak-anak. Nah, anak-anak itu kan ekspresinya yang paling jujur ya. Jadi ketika dia minta sesuatu kepada orang tuanya ya, sudah dia bayangkan, sudah kemimpi-mimpi ya. Misal dia minta dibelikan mainan ya, kalau dia pintar begitu ya, hasil rapotnya di sekolah bagus ya, misal baru kelas 1 SD nih, itu kan usia 6 tahun itu kan masih kecil-kecil sekali. Dia belajar dengan keras ya, jadi membayangkan mainan itu memberikan kepada dia energi dan kekuatan. Begitu pembagian rapot, hasilnya bagus, keren. Wah, orang tuanya oke, kita beli mainan, tapi kamu di rumah aja, biar misal ibu yang ke toko, kamu jaga rumah. Nggak taunya ibunya salah beli atau membeli sesuatu tidak sesuai apa yang menjadi ekspektasi dia ya. Dia mintanya mainan seperti ini, yang dibelikan mainan yang ya fungsinya sama, tetapi mungkin mereknya beda, warnanya beda, berbeda dengan apa yang dibayangkan selama ini ya. Apa yang terjadi? Nggak mau tuh dia pakai mainan ya, dan dia akan marah, ngamuk yang luar biasa. Nah, itu contoh ya tentang ekspresi manusia, dan tanpa manusia sadari, gaya seperti ini akan terus terbawa hingga dia dewasa. Terus tuh ya. Sehingga ketika mantan itu masih menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak,
ya, sampai histeris, ngamuk-ngamuk dan seterusnya. Nah, itu justru menunjukkan bahwa perasaan kecewa di dalam hatinya itu sangat besar. Kenapa dia kecewa? Ya, karena dia memiliki harapan tadi. Ya, kenapa dia memiliki harapan? Karena dia mencintai. Nah, itu urut-urutannya seperti itu. Kalau mantan itu sudah tidak mencintai, dia akan mengajak berpisah itu dengan sangat dingin, santai begitu ya. Tidak ada beban ya. Apalagi kalau dia sudah selingkuh begitu, sudah ada orang yang nunggu dia, maka dia betul-betul bisa mengajak dan memaksakan perpisahan itu dengan tenang sambil senyum-senyum ya, tanpa punya beban sedikit pun. Nah, kenapa mantan marah-marah, ngamuk-ngamuk tadi ketika memaksa berpisah? Ya karena cinta. Ya. Jadi kalau mantan itu ngajak berpisahnya dengan ketenangan, dengan santai, itu tanda-tanda mantan itu tidak akan pernah balik lagi, ya. Jadi kecil kemungkinan dia mau balik lagi. Tetapi ketika mantan mengajak berpisah itu dengan marah-marah, itu adalah tanda bahwa mantan akan kembali. Ngajak berpisah dengan ketenangan luar biasa, itu menunjukkan bahwa perasaan cinta di dalam hatinya sudah pudar, sudah tidak ada cinta. Tetapi ketika orang ngajak berpisah dengan ngamuk-ngamuk, itu menunjukkan bahwa perasaan cinta di dalam hatinya masih teramat sangat besar, ya. Nah, sehingga ketika si mantan ini pada saat perpisahan itu terjadi, ngomong kemana-mana, bersumpah untuk tidak akan pernah kembali bersama kita lagi, itu juga pertanda yang sangat baik, ya. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada keadaan psikologis pada diri seseorang yang namanya akismes, ya. Akismes itu adalah keadaan di mana seseorang amat sangat menginginkan sesuatu, tetapi dia berpura-pura sebaliknya. Dia pengen banget tuh, ya. Tapi dia mengatakan tidak pengen. Dia cinta banget tuh, tapi dia katakan dia membenci. Nah, gitu ya. Ya, itu juga sesuatu yang dibawa sejak kita kecil tuh, kebiasaan seperti itu. Contoh tuh ya, kalau kita perhatikan interaksinya anak-anak di TK tuh, laki-laki perempuan ya. Misal anak laki-laki ini, ada anak perempuan cantik sekali ya. Dia naksir nih. Apa yang dia lakukan kemudian? Dia menunjukkan kenakalan yang luar biasa kepada temannya yang cantik tadi, ya, sehingga dia ganggu terus ya, temannya yang cantik tadi dia usilin terus dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia sedang mencoba mendapatkan perhatian dari temannya yang cantik tadi. Ya, tapi kan dengan ilmu mereka yang masih sangat minim ya, pengetahuan tentang pergaulan yang masih usia 5-6 tahun itu, satu-satunya cara yang mereka tahu untuk menarik perhatian dengan bersikap nakal. Itu yang mereka pelajari dari rumah kan. Kalau mereka sedang cari perhatian kepada orang tuanya, mereka nakal. Nah, itu juga yang mereka bawa ketika ke sekolahan. Mereka naksir, ya. Mereka punya ketertarikan kepada lawan jenisnya, ya.
Maka untuk menarik perhatian tadi, mereka usili, mereka jadi nakal dan seterusnya. Nah, tanpa orang sadari sebenarnya itu sudah agismes, ya. Dan itu pula yang mantan lakukan pada saat ini. Artinya apa? Ketika mantan menunjukkan sikap, ya, yang berlebihan tadi, menunjukkan sikap membenci kita, mengatakan tidak cinta dan seterusnya. Nah, itu justru pertanda bahwa sesungguhnya mantan sedang berpura-pura, ya. Artinya pada saat ini mantan sesungguhnya sedang berusaha menyembunyikan perasaan aslinya. Nah, itu namanya akismes, ya. Jadi akismes itu adalah keadaan di mana orang amat sangat menginginkan sesuatu tetapi dia pura-pura, ya, dengan mengatakan dia tidak menginginkannya. Kita sedang lapar nih, ya. Dan kemudian kita mengatakan bahwa kita saat ini sedang tidak lapar begitu. Misal kita ditawari makan nih oleh seorang teman ataupun seorang sahabat, ya. Padahal dari pagi kita sama sekali belum kemasukan makanan. Ditawari makan, apa yang kemudian kita katakan? Terima kasih, saya masih kenyang. Padahal rasa laparnya luar biasa. Nah, itu namanya keadaan akismes. Itu pula lah yang kemudian mantan lakukan pada saat ini, ya. Dengan mengatakan tidak akan pernah kembali kepada kita, sesungguhnya mantan sedang menyembunyikan keinginan aslinya untuk bisa kembali bersama kita lagi. Nah, jadi ketika mantan bersumpah, ngomong kemana-mana, tidak akan pernah kembali kepada kita lagi, itu adalah pertanda bahwa mantan yang akan minta balik duluan. Nah, sekarang yang paling perlu dan paling penting untuk kita lakukan, ya, kita kunci saja mantan dengan doa-doa kita, ya, agar jodohnya terikat dengan kita selamanya. Jadi kita berdoa itu, ya, kalaupun takdir kita dan mantan itu tidak bersama dan kita masih mau terus berdoa, takdir bisa berubah dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, sehingga yang paling penting sekarang kita lakukan, kalau kita memang ditakdirkan berjodoh dengan mantan, itu akan memperkuat, ya, takdir kita dengan mantan ketika kita berdoa agar dia berjodoh dengan kita, kalau kita ditakdirkan berjodoh. Tetapi kalau kita ditakdirkan tidak berjodoh, ya, dan kita berdoa agar mantan jadi jodoh kita, nah itu akan mengubah takdir kita dan mantan dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.